فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat ini saya akan jelaskan tentang pentingnya masalah salat. Masalah ini merupakan tiang agama. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa amuduhu as-salah, dan tiangnya dari agama ini adalah salat. Ketika salat tidak ditegakkan, maka hancur agama ini. Salat ini merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal, dan sebaik-baik amal dari seluruh amal yang wajib dijaga oleh setiap muslim dan muslimah. Karena ini yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat nanti. Seorang muslim dan muslimah akan ditanya oleh Allah pertama kali masalah salat. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza salahat salahat lahu sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Kata Nabi SAW, yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah masalah salat. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Kalau salatnya jelek, rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya tentang sebaik-baik amal yang kita lakukan adalah salat. Karena memang salat merupakan rukun yang kedua setelah syahadat, yang wajib didakwakan oleh setiap dai setelah mendakwakan dakwah tauhid, yaitu dakwah bagaimana orang Islam ini salat. Setelah tauhid, salat. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika akan kiamat. Yang pertama, dakwakan dakwah tauhid. Yang kedua, salat. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari hadis Tsauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kata Tsauban radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah walan yuhafidh 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Kata Nabi SAW, istaqimu, hendaklah kalian berlaku lurus, istiqamah dalam kita beragama ini, berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, istiqamah. Walan tuhsu, dan kalian tidak akan sanggup untuk melakukan seluruh amal, nggak akan sanggup. Artinya nggak mungkin kita bisa melakukan amal-amal itu terus istiqamah, tidak mungkin. Kemudian Nabi sebutkan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat.
walan yuhafidh 'alal wudu illa mu'minun, dan tidak menjaga salat ini, tidak menjaga wudu kecuali orang beriman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kita disuruh untuk istiqamah. Dan ini istiqamah merupakan perkara yang sangat penting dalam agama ini. Kita harus terus berusaha bagaimana kita istiqamah. Dan wasiat Nabi juga pada para sahabat untuk istiqamah. Istiqamah berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang pertama kali istiqamah dalam menegakkan tauhid. Kemudian istiqamah dalam menegakkan sunnah. Istiqamah dalam menegakkan salat dan yang lainnya. Kemudian Nabi ingatkan di sini walan tuhsu. Artinya kalian tidak akan bisa untuk istiqamah melakukan seluruh amal. Sebab ada juga orang yang tadinya dia melakukan sedekah, tapi nggak bisa dia istiqomah terus sedekah. Mesti ada masanya dia berhenti. Menuntut ilmu juga demikian. Sholat malam, puasa atau yang lainnya, tapi tetap dia harus berusaha. Kemudian Nabi ingatkan sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian salat. Jaga salat ini. Karena ini merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah dan sebaik-baik amal salat. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang amal-amal yang paling utama dan paling dicintai Allah, Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama kali salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebaik-baik amal, seutama-utama amal yang paling dicintai Allah adalah salat. Ini wajib kita jaga. Dan tidak bisa menjaga wudu itu kecuali orang beriman. Artinya, orang bisa wudu dengan sempurna kecuali orang beriman. Kalau orang melaksanakan salat, orang munafik juga bisa salat, tapi belum tentu dia bisa menjaga wudu. Karena wudu bisa orang lakukan di rumah. Kalau zaman dahulu lebih banyak orang wudunya di rumah. Maka betul-betul dia menjaga wudu yang sempurna itu sebagai syarat sahnya salat. Bahwa ketika wudu itu tidak dilaksanakan, ya nggak sah salatnya. Karena taharah merupakan syarat dari sahnya salat. Taharah itu bersuci. Makanya tidak akan menjaga kecuali orang beriman. Maka orang beriman betul-betul harus menjaga wudunya dengan sempurna. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang nanti Anda bisa baca hadis ini dari Utsman bin Affan dan yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ikhwan fillah, azakumullah. Tentang menjaga salat ini, dan salat diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat yang 5 waktu. Dan salat wusta, salat asar. Dan berilah mau kepada Allah dengan khusyuk. Disuruh kita menjaga salat. Dijaga yang pertama kali ya tentang waktunya kita jaga. Harus kita salat pada waktunya. Betul-betul kita perhatikan waktunya salat. Dari mulai subuh sampai isya. Subuh perhatikan itu. Jangan terlambat kita salat. Orang beriman perhatikan salat. Anda perhatikan salat ini lebih utama dari dunia dan seisinya. Salat lebih utama dari dunia dan seisinya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda bahwa rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau Anda perhatikan 2 rakaat sebelum subuh, itu qabliyah subuh, 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Ini salat sunat, lebih baik dari dunia dan seisinya. Semua yang ada di muka bumi ini lebih baik salat. Perhatikan, salat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian salat subuhnya, perhatikan itu waktunya. Gak bisa seorang beriman dia telat salatnya. Setiap hari telat, setiap pekan telat, gak bisa. Dia harus jaga itu salatnya, salat subuh. Dan salat-salat yang lainnya, salat isya juga. Karena 2 salat yang paling berat atas orang munafik, salat subuh dan salat isya. Inna afqalas salat al munafiqin salatul fajr wa salatul isya.
Lau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya seberat-berat salat seorang munafik salat subuh dan salat isya. Kalau seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan kedua salat itu, mereka akan datang ke masjid itu meskipun dengan merangkak. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan, makanya para sahabat radhiyallahu anhum majma'in ketika ada orang yang tidak hadir salat subuh, asana dzanbi, kami suudzon pada dia, jangan-jangan dia munafik. Perhatikan, sahabat ketika ada orang yang tidak hadir salat subuh, mereka suudzon, jangan-jangan orang munafik. Jadi ukuran tuh salat subuh jadi ukuran. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang yang dia salat malam, kemudian subuhnya terlambat. Kemana orang yang ditanya oleh Umar? Kemudian ketemu Umar. Alasannya karena dia salat malam, sehingga dia ngantuk tidur, lewat subuhnya. Kata Umar radhiyallahu anhu, lebih baik dia salat subuh daripada dia salat malam. Kenapa? Salat subuh wajib. Salat malam sunnah hukumnya. Lebih penting salat yang wajib daripada yang sunnah. Itu yang harus diperhatikan. Jadi begitu para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ikhwan fillah, azakumullah. Jadi tentang waktu salat perhatikan. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya perhatikan itu. Kalau sudah datang waktunya salat, tinggalkan semua pekerjaan kita. Semua usaha, dagang, apa aja rapat segala tinggalkan untuk salat. Karena Allah merintahkan kita untuk salat. Azan dikumandangkan untuk melaksanakan salat yang 5 waktu di masjid. Perhatikan salat. Kemudian juga yang kedua, salat itu dikerjakan dengan sesuai dengan contoh Nabi. Artinya Nabi bersabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Kita salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, Nabi menjelaskan dan sahabat menjelaskan bagaimana salat Nabi. Tinggal kita baca bukunya tentang sifat wudu dan sifat salat Nabi. Lengkap. Islam ini sempurna dan Nabi jelaskan lengkap semuanya kepada para sahabat. Tinggal kita wajib mengikuti cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan tentang salat yaitu tentang tumaninahnya dan khusyuknya. Tumaninah gitu. Salat ini harus tumaninah, enggak bisa terburu-buru. Enggak bisa diburu-buru. Makanya kadang-kadang aneh manusia ini. Dia untuk yang lain pekerjaan enggak terburu-buru dia. Apakah dia makan atau yang lainnya kerja atau yang tapi pikiran salat maunya buru-buru dia. Selama-lama kita salat itu enggak lebih dari 15 menit. Paling 10 atau 12 menit kita salat, selama-lamanya kita salat. Makanya banyak orang yang ketika salat terburu-buru, ini godaan dari setan. Harus bagaimana tumakninah dia. Dan juga khusyuk dalam salatnya. Karena orang yang paling bahagia nanti adalah orang yang khusyuk. Dia memahami tentang bacaan-bacaan salat, dia renungi dan dia ingat kepada Allah. Karena yang paling penting dalam salat itu bagaimana kita ingat kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Perhatikan ketika dalam salat, yang kita perhatikan bagaimana kita ingat kepada Allah. Makanya tumaninah dan khusyuk ini penting. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang salat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar, disebutkan juga tentang wajibnya kita untuk mengingat Allah. Lebih besar daripada yang lainnya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut di ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu dari Al-Qur'an ini. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ingat kepada Allah itu lebih besar dan Allah mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Ya, salat ini harus ingat kepada Allah. Dalam salat yang kita ingat bukan pekerjaan, bukan dagangan, bukan usaha, bukan yang lain. Ingat kepada Allah. Zikrullah. Disuruh ingat kepada Allah. Ingat terus kepada Allah. Sampai kita selesai salat Jumat. Dalam surah Al-Jumat disebutkan, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila sudah selesai Jumat, selesai salat Jumat, kalian bertebar di muka bumi. Mencari karunia Allah, mencari nafkah. Kemudian apa? Ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang yang sukses dan beruntung. Jadi penting dalam kita salat, kita tumakninah,
khusyuk dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa yang perhatikan dalam masalah salat berjamaah. Karena salat berjamaah ini merupakan syiar dari agama Islam yang besar. Adanya azan, dikumandangkannya azan merupakan syiar paling besar. Sampai azan ini bisa membedakan antara negara Islam dengan negara kafir dengan azan ini. Maka Nabi ketika mau menyerang, ketika berperang ini, Nabi tunggu ada azan apa tidak. Ketika tidak ada azan berarti negeri kafir. Azan untuk membedakan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi azan itu dikumandangkan untuk orang sholat berjamaah. Sekarang banyak kaum muslimin dikumandangkan azan nggak datang ke masjid. Bagaimana dia sebagai seorang Islam tidak datang ke masjid? Ini syiar agama Islam yang besar. Makanya disebutkan dalam tafsir Mukatsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat dan rukulah bersama orang yang ruku. Disebutkan bahwa para ulama mengambil dalil dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Istadalla aqrul bihadil ayat ala wujub salatnya. Bahwa para ulama mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Kalau antum buka di Sahih Bukhari, di Kitabul Adzan di Sahih Bukhari, itu Imam Bukhari menyebutkan bab wujub salatil jamaah. Bab tentang wajibnya sholat berjamaah. Setelah itu baru disebutkan tentang bab fadli sholat berjamaah, bab keutamaan sholat berjamaah. Wajibnya dulu. Wah, sholat berjamaah wajib di masjid. Wajib dilakukan di masjid. Dibangunnya masjid untuk dikerjakan sholat yang 5 waktu berjamaah. Itu yang pokok. Jadi harus perhatikan tentang sholat, yaitu kita perhatikan bahwa sholat itu harus pada waktunya. Yang kedua, harus mengikuti contoh Nabi SAW. Shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Yang ketiga, perhatikan tentang tumaninahnya, tentang khusyuknya. Yang keempat, yaitu perhatikan tentang berjamaahnya. Kita harus berjamaah. Dan ini syiar agama Islam yang besar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan amal itu. Artinya amal-amal itu ada yang keutamanya sangat banyak, ada yang sedikit. Di antara yang keutamaannya sangat banyak adalah sholat. Makanya kita harus perhatikan masalah sholat merupakan tiang agama. Ketika ini ditegakkan, antum akan melihat kepada diri antum. Manfaatnya besar. Karena dengan sholat, kita akan jelas-jelas menunjukkan orang itu beriman atau tidak dengan sholat. Jelas utama-utama yang pertama kali iman. Tapi bukti daripada iman itu dengan sholat. Kemudian juga dengan kita sholat akan tenang hati kita. Anda merasakan ketenangan, mendapatkan cahaya. Begitu juga orang sholat berjamaah di masjid, dari rumahnya dia ke sini setiap langkah menghapuskan dosa, mengangkat derajat dia. Belum lagi ketika dia duduk di masjid nunggu sholat, malaikat berdoa, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arham, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Kalau yang sholat di rumah nggak dapat apa-apa dia. Banyak puluhan keutamaannya. Makanya harus perhatikan ini. Jaga sholat kita. Nabi bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan ketenangan, ketentraman, kesejukan hatiku dalam sholat. Mesti kalau orang beriman dia sholat, tenang, nikmat sholat itu. Maka Nabi ketika sholat nikmat itu. Ingat terus kepada Allah. Ingat mati. Ingat sorga. Bahwa kita tujuan kita menegakkan ini agar kita dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Dan perlu kita ingat lagi bahwa rezeki yang Allah berikan semuanya ini itu milik Allah. Allah berikan kepada kita agar kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Allah berfirman, Inna Allah yaqul
inna anzalnal mala liiqamis shalah wa ita'iz zakah. Sesungguhnya kata Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta ini agar manusia menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi Allah berikan rezeki kepada kita bagaimana kita menegakkan ibadah kepada Allah. Yang pertama ibadah itu mentauhidkan Allah, yang kedua salat. Perhatikan itu. Harta sudah kita peroleh semuanya dari mulai kita kecil sampai sekarang. Nikmat Allah nggak bisa kita tunggu. Tapi tegakkan salat atau tidak? Untuk menegakkan salat dan kita keluarkan zakatnya. Ini Allah berfirman demikian. Dan hadis ini sahih. Jadi kita perhatikan bahwa rezeki kita sudah diberikan Allah, tinggal kita bersyukur. Bersyukurnya kita dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar adalah tauhid. Perintah yang paling besar adalah salat. Tegakkan itu. Dan jauhkan larangannya yang paling besar yaitu syirik, larangan. Jauhkan syirik. Kemudian juga di antara larangan yang paling besar lagi adalah durhaka pada orang tua. Jangan sampai kita durhaka. Dan orang nggak bisa meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, kata sebagian para ulama, dia keluar dari agama ini. Dan hukumannya berat orang yang meninggalkan sholat itu. Maka jaga diri kita dan juga keluarga kita sudah sholat. Allah berfirman dalam surah Thaha di ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu taqwa. Perintahkan keluarga kamu sholat dan sabarlah. Perintahkan keluarga kamu sholat dan sabarlah. Kami enggak minta rezeki kepada kamu, tapi kami akan memberikan rezeki kepada kamu. Sesungguhnya akibat yang baik bagi orang yang takwa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita berusaha untuk melaksanakan untuk diri kita, istri kita, anak kita. Ini paling penting dari seluruh amal kita, tegakkan sholat. Kalau kita tegakkan sholat, insya Allah amal kita yang lain akan dimudahkan oleh Allah. Urusan kita akan dimudahkan Allah. Dan juga di hari kiamat, kalau sholat kita baik, seluruh amal kita akan baik. Tapi ketika jelek, maka seluruh amal kita akan jelek. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلنا بنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا